Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana kita berada yang dirahmati Allah. Pertama Fatihah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Ustaz Abu Hasan Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasan Abu Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa jami' masyayikhil mahid amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim anwari ma'lumin bid-dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Aslam bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Aslam bin Zaid. Beliau adalah Aslam bin Zaid Al-Juhani min Ubadi Al-Iskandariyah. Dia adalah seorang ahli ibadah dari Iskandariyah. Di antara hikmah beliau qala innal abda la yatimmu raja'uhu li thawabillahi ta'ala hatta yahmila nafsahu ala sabar. Qila lahu wa ayyu shay'in as-sabr? Qala inna adna maratibis sabr ay yaruda al-'abdu nafsahu ala ihtimali makarihil anfus. Qila summa ma? Qala idza kana muhtamilan li makarih awrathallahu ta'ala qalbahu nura. Qila madza kan nur? Qala sirajun yakunu fi qalbihi yafruqu bainal haqqi wal batil wal mutasyabih. Imam Aslam bin Zaid mengatakan, innal abda la yatimmu raja'u li thawabillahi ta'ala. Seorang hamba tidak sempurna harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai yahmilu nafsahu ala sabar, sampai dia bisa menjadikan dirinya itu sabar. Kemudian beliau ditanya, qila lahu wa ayyu sabr wa ayyu shay'in sabr? Kata orang tanya kepada Imam Aslam, sabar yang gimana itu? Qala inna adna maratibis sabri ayyaruda al-'abdu nafsahu ala ihtimali makaril anfus. Derajat sabar yang paling bawah yaitu seorang hamba bisa menahan dirinya untuk menanggung perkara-perkara yang disakiti, yang tidak disenangi olehnya. Ini sabar itu minimal apa? Dia sanggup nahan apa-apa saja yang
tidak dia sukai yang terjadi pada diri mereka. Itu baru derajat yang paling rendah, yang paling rendah. Kena musibah, ceder. Itu derajat sabar yang paling rendah masih anu. Kalau kita kan sudah paling tinggi itu udah sampai stres sampai apa. Itu derajat yang paling rendah. Kila summama qala in kana muhtamilan limakari awrasallahu ta'ala qalbahu nura. Terus ditanya lagi. Terus gimana kalau sabar maksudnya? Terus kalau orang tersebut tuh bisa sabar gimana? Qala idza kana muhtamilan lil makari, kalau hamba tersebut dia sanggup menahan apa-apa yang maksudnya perkara yang tidak disenangi. Apa yang tadi disenangi? Musibah tentu tak senang, sakit tak senang, jatuh tak senang, dipukul orang tak senang, dicaci maki orang, dihujat, sumpah serapah tak senang. Nah, itu namanya makari. Kalau ada orang sanggup menahan dirinya ya dari perkara-perkara ini, lulus dia sanggup slow aja. Disakitin orang santai, slow, tahan. Orang tuh ngamuk tuh sabar, ngamuk santai. Ya, sabar. Kalau orang mau melakukan yang demikian, bisa melakukan yang demikian, awrasallahu ta'ala qalbahu nura. Maka Allah akan memberikan nur di dadanya. Jadi orang ini punya nur di dada bukan hanya sebab ibadah mahdoh, tapi ibadah hati. Contoh di antaranya satu sabar. Bisa dia ada apa? Sabar. Dimusuhi orang sabar. Diomongin menyakitkan sabar. Sabar. Orang yang bisa seperti ini lulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi di dalam hati orang tersebut nur, cahaya. Karena sabar itu sifatnya orang soleh, para nabi, ulul azmi, 5 nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5 nabi dijuluki ulul azmi, yaitu yang punya kesabaran lebih di atas rata-rata para nabi. Sabar itu adalah sifatnya orang soleh. Sabar itu adalah sifatnya para nabi. Sabar itu adalah sifatnya para wali. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bareng bersama orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Para anbiya sabar luar biasa. Macam mana Rasulullah dimusuhi kaum Quraisy, macam mana Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, macam mana Nabi Musa dimusuhi Fir'aun, dan nabi-nabi yang lain dimusuhi oleh kaumnya. Itu yang dibutuhkan di situ apa? Kesabaran. Orang kalau sabar, maka Allah akan bersama mereka, kan? Itu enggak sholat loh, bukan puasa, tapi orang itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sabar. Jangan dapat musibah langsung nangis ini sampai tak terkendali. Jangan begitu, sabar. Ini qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kau nak nangis sampai keluar darah sampai kering air mata pun itu tidak akan berubah. Kemudian qila madza kan nur. Beliau ditanya lagi, terus nur itu yang Allah berikan kepada orang mukmin yang penyabar itu nur kayak mana, nur gimana? Qala sirajun yakunu fi qalbi yafraqu bainal haqqi wal batili wal mutasyabih. Terus nur itu apa? Seperti apa? Kata saya, apa nama ini? Al-Imam Hasan bin Zaid, qala sirajun yakunu fi qalbihi yafruqu bainal haqqi wal batil wal mutasyabih. Yang namanya nur yang Allah hujamkan di dalam hati orang yang soleh, yaitu nur yang dengan nur tersebut orang bisa membedakan mana yang hak,
mana yang batin. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ini boleh, ini halal, ini haram. Gitu. Apa namanya? Disampaikan seperti itu. Siapa yang tugasnya ya? Untuk orang-orang yang berilmu. Qala sirajun yakunu fi qalbihi yafruqu bainal haqqi wal batil wal mutasyabih. Iyyaka idza sahibtal akhyar an tughadibahum li'anna Allah ta'ala yaghdabu lighadabihim wa yarda liridahum. Kata Imam Aslam bin Zaid, iyyaka idza sahibtal akhyar alla tughdibahum. Nah, gitu. An tughdibahum. Iyyaka an sahibtal al-akhyar an tughdibahum. Janganlah, kata Imam Aslam bin Zaid, janganlah engkau apabila engkau berkawan dengan orang-orang pilihan antughdibahum, tetapi kalian membuat mereka marah. Jadi ada orang soleh, orang bagus didekati, tapi kedekatannya ini justru provokasi dan sebagainya. Akhirnya orang yang niatnya sebetulnya baik, jadi ikut terprovokasi, dan akhirnya beliau ini orang yang sebetulnya yang soleh, yang masya Allah, itu bisa jadi marah. Janganlah engkau berkawan dengan orang-orang yang soleh yang membuat mereka itu marah kepadamu. Maksudnya kelakuanmu itu menyebabkan mereka itu marah. Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu lighadabihim wa yarda liridahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha karena ridho mereka, ya, karena ridho mereka. Ya. Wa yarda liridahum, dan ridha karena ridho mereka. Jadi ketika ada orang soleh, orang bagus, jangan dibikin marah. Jangan dibikin marah ada orang bagus. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu li ba'dihim wa yarda li ridahum, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna Allah Ta'ala yaghdabu li ba'dihim wa yarda li ridahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benci, karena Allah Subhanahu wa taala marah karena marah mereka, dan ridho karena ridho mereka. Kalau ada orang soleh jangan dibikin marah. Kalau dia sampai marah berarti Allah marah juga. Jangan membuat hal-hal yang mengusik hatinya. Dijaga betul hatinya orang-orang yang soleh. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh aku menambahkan benderang perang kepadanya. Gak main-main. Gak main-main. Allah yang gak terima ketika ada orang baik, orang pilihan, orang soleh. Itu ketika engkau mengawaninya, itu jangan sampai kelakuanmu, perkataan dan sebagainya membuat dia marah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadamu ketika mereka marah, dan Allah akan ridho kepadamu ketika mereka ridho kepadamu. Ini ridhonya mereka ini berpengaruh terhadap ridhonya Allah. Marahnya berpengaruh terhadap marahnya Allah,
ridhonya juga berpengaruh terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku tabukan benderang perang padanya. Iyyaka wal bukhal. Qila lahu wa mal bukhal. Janganlah engkau bakhil. Kata beliau Al-Imam Aslam bin Zaid. Qila lahu wa mal bukhlu. Kemudian beliau ditanya, bakhil itu apa? Qala al-bukhlu inda al-dunya huwa ayyakuna dhaninan bimalih. Kata beliau, bakhil menurut ahli dunia yaitu orang yang sangat kuat tidak mau mengeluarkan hartanya. Seneng banget. Sangat, pokoknya kalau pegang duitnya kenceng, sangat kikir terhadap hartanya. Iya kawal bukhal qila lahu amal bukhlu qala al bukhlu inda ahli dunya huwa ayyakuna dhaninan bimali. Punya duit banyak tapi loke minta ampun. Kemudian wa amma inda alil akhir wa amma indal akhir akhirah wa huwa alladhi yaqadu bi nafsihi anillahi ta'ala. Sedangkan bakhil ya, menurut keterangan dari para ulama-ulama, wa amma inda ahli akhirah fa huwa alladhi yadhannu bi nafsihi anillahi ta'ala. Jadi bakhil yaitu apa? Qala al-bukhlu inda ahli dunya huwa ayyakuna dhaninan bi mali. Wa amma inda ahli akhirah fa huwa alladhi yadhannu bi nafsihi anillahi ta'ala. Sedangkan bakhil menurut ahli akhirat itu apa? Orang yang pelit terhadap dirinya dan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, itu bakhil namanya. Suruh sholat sunnah, bakhil. Jadi bakhil itu gak asal harta tok, ini ada bakhil terhadap Tuhannya. Guru sedekah ngasihkan sedikit atau kadang-kadang tak ngasih. Bakhil, padahal Allah mantau. Jadi itulah bedanya bakhil ahli dunia dengan bakhil ahli akhirat. Kalau ahli dunia itu yang berurusan dengan uang nggak dikasihkan, disembunyikan, pakai sendiri. Wa walladhi yadinu bi nafsi anillah. Innal abda idza jada bi nafsi lillah awrasallahu ta'ala qalbahu huda wa tuqa. Sesungguhnya seorang hamba ketika hatinya sungguh-sungguh bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan di dalam hatinya al-huda, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wa atas sakinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus ketenangan, kenyamanan, memberi kenyamanan atau ketenangan. Orang kalau betul-betul hatinya bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan baguskan dan letakkan di dalam hatinya petunjuk, ketakwaan, dan rasa tenang, rasa nyaman, wal waqar, ya, rasa nyaman, wal hilma ar-raja wal aqal al-kamil. Juga akan diberi rasa hilim, ya, yang kuat. Hilim itu santun banget ini. Santun banget ini. Wal akal kamil, dan akal yang sempurna. Ya, innal abda idza jada bi nafsi lillah awrasallahu ta'ala qalbahu huda wa tuqa wa atas sakinata wal waqar wal hilm ar-rajha wal aqlu wal aql kamil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.